Selamat pagi tim. Hari ini kita berkumpul untuk membahas arah Lenovo ke depan. Saat ini kita punya modal yang cukup kuat, ide yang matang, tim solid, dan lokasi strategis di Surabaya. Tapi tanpa arah yang jelas, kita bisa kehilangan fokus. Jadi mari kita mulai dengan merumuskan visi terlebih dahulu. Menurut saya, visi harus menggambarkan siapa kita nantinya. Saya pikir kita ingin dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya menjual furnitur saja, tetapi juga menyelamatkan lingkungan. Saya setuju, visi kita harus kuat dan menginspirasi. Saya usulkan menjadi perusahaan furnitur berbasis daur ulang terkemuka di Indonesia yang menginspirasi gaya hidup berkelanjutan. Saya juga setuju nih dengan konsep visi seperti itu. Ini bukan cuma soal produk, tetapi juga lifestyle dari konsumen kita adalah mereka yang sadar akan lingkungan dan ingin menjadi bagian dari perubahan. Menurut saya, visinya sudah bagus karena dengan visi seperti ini kita punya positioning yang jelas di mata konsumen dan juga investor. Oke, jadi visi sudah kita punya, lalu kita lanjut ke misi ya. Berarti misi harus menjawab dari visi tersebut. Apa yang kita lakukan, untuk siapa, dan bagaimana caranya, mari kita diskusi bersama. Dari sisi pelanggan, target tim kita yaitu tim pemasaran adalah masyarakat urban yang sadar akan lingkungan. Mereka tidak hanya sekedar membeli produknya, tetapi mereka juga membeli nilai dan cerita di balik produknya. Dari sisi produk sendiri, kita membuat furnitur berkualitas tinggi dari limbah kayu industri yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Ini merupakan keunikan yang tentunya tidak dimiliki oleh pesaing lain. Dan pembeda kita adalah inovasi desain dan teknologi finishing organik. Ini yang membuat produk kita tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga elastis dan tahan lama. Kita juga harus memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus memberdayakan pengrajin lokal karena keuntungan itu bukan segalanya. Oke, saya rangkum berarti misi kita yaitu Lignoform berdedikasi menciptakan furnitur berkualitas tinggi bagi masyarakat urban yang peduli akan lingkungan dengan memanfaatkan limbah kayu industri di Surabaya dan sekitarnya. Melalui inovasi desain dan finishing organik, kami berkomitmen tumbuh berkelanjutan dengan memberdayakan pengrajin lokal dan menjunjung tinggi etika serta tanggung jawab sosial. Mana? Setuju? Setuju. Setuju. Visi dan misi sudah. Sekarang kita butuh target terukur untuk 3 tahun ke depan. Saya minta masukan dari masing-masing kita. Dari sisi keuangan sendiri, nanti akan saya targetkan selama 3 tahun, itu pendapatan tahunannya sekitar 2,5 miliar dengan laba bersih 500 juta. Menurut saya target ini tuh realistis kalau kita konsisten. Dari bidang operasional sendiri, saya memiliki target untuk menyelamatkan minimal 5 ton limbah kayu per tahun. Dan juga saya menargetkan bekerja sama dengan 15 mitra pengrajin lokal. Dari bidang inovasi produk, saya bisa targetkan sebanyak 3 koleksi baru dalam 3 tahun. Saya juga ingin menambahkan finishing organik yang lebih ramah lingkungan. Dari tim pemasaran, saya akan menargetkan brand awareness mencapai 60% di Surabaya untuk tahun pertamanya, dan tahun kedua hingga seterusnya akan ekspansi ke Malang untuk memperluas jaringan penjualan. Oke, bagus. Semua bidang sudah punya target yang jelas. Sekarang kita perlu strategi untuk mencapainya. Pemasaran, bagaimana rencana pemasaran kita?
Untuk tahun pertama, pemasaran akan fokus di Surabaya, bangun brand awareness lewat media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan yang pastinya. Dan tahun kedua, kita akan ekspansi ke Malang, luncurkan koleksi-koleksi yang terbaru. Kemudian pada tahun ketiga, kita akan masuk ke Bali dan layanan upcycle. Oke, lanjut ke manajer operasi. Selanjutnya, untuk mendukung ekspansi, saya akan membangun kemitraan eksklusif dengan pemasok limbah kayu yang ada di Rungkut. Kita akan mengolah sendiri limbah tersebut menjadi bahan baku yang berkualitas. Lanjut ke manajer desain. Saya akan memastikan setiap koleksi memiliki cerita yang kuat, desain yang harus timeless, dan tidak hanya mengikuti tren. Finishing organik juga terus saya sempurnakan. Oke, nah terakhir untuk manajer keuangan bagaimana? Ekspansi itu kan butuh modal, jadi saya usulkan untuk pendanaan hybridnya itu 50% dari pinjaman bank dan 50%-nya dari investor yang peduli pada bisnis berkelanjutan ini. Nanti untuk resiko dan bunganya bisa kita kelola. Oke, jadi strategi pemasaran kita sudah jelas ya. Operasional siap, desain sudah siap, inovatif, dan keuangan sudah memikirkan skema pendanaan yang pas. Jadi fondasi kita sudah kuat. Oke, tadi sudah strategi pemasaran dan operasional. Sekarang lanjut ke strategi keberlanjutan dan evaluasi. Kita juga perlu memikirkan bagaimana mengukur keberhasilan kita, bukan hanya dari angka, melainkan melihat kondisi di lapangan juga. Setuju, kesuksesan kita bukan hanya diukur dari seberapa banyak produk yang bisa kita jual, tetapi juga dari seberapa banyak limbah yang terselamatkan dan seberapa banyak pengrajin yang bisa kita berdayakan. Setiap produk tentunya harus memiliki cerita tersendiri. Konsumen juga perlu tahu dari mana bahan bakunya, siapa yang membuatnya, dan bagaimana prosesnya. Di mana hal ini, transparansi merupakan kunci utamanya. Kita juga harus terus berinovasi, jangan pernah berhenti belajar dan bereksperimen dengan material dan teknik yang baru. Nanti secara anggaran saya akan membuat laporan keuangan triwulan. Jadi kita akan melakukan evaluasi secara berkala apakah kita itu sudah berada di jalur yang benar. Oke, baik. Kita juga perlu menggunakan metode evaluasi yang seimbang ya. Balance scorecard bisa kita pakai untuk melihat keseimbangan antara keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Untuk manajer operasi bisa dicatat ya. Baik, tentunya akan saya catat itu mengenai evaluasi setiap triwulan dan kita akan melihat progres dari masing-masing bidang. Oke. Baik, mari kita simpulkan bahwa kita punya visi menjadi yang terdepan di Indonesia. Dan misi kita jelas, memanfaatkan limbah kayu, berinovasi dalam desain, dan memberdayakan pengrajin lokal. Target 3 tahun ke depan sudah terukur, strategi sudah kita bahas bersama tadi. Dari operasional siap, kemitraan dengan pemasok limbah dan pengrajin akan saya bangun mulai minggu depan. Desain untuk koleksi 70%. Adalah Untuk pemasaran sendiri sudah siap, konten untuk media sosial sudah saya siapkan, kolaborasi dengan komunitas lingkungan juga mulai saya jadi. Keuangan siap, nanti proposal pendanaannya akan segera saya finalkan dan laporan keuangannya akan saya buat per triwulan. Oke, kita sudah punya peta jalan yang jelas. Jadi strategi kita sudah matang dan tim kita sudah solid. Saatnya kita mulai bekerja dari limbah, kita ciptakan karya.
Lignoform. Progress in progress. Oke, terima kasih teman-teman.